Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Fitrian Saputro, guru SMKN 1 Tambun Selatan, mahasiswa PPG kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 akan melaksanakan PPL pertama. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Baik. Pagi hari ini anak-anakku semuanya, alhamdulillah salam sehat semuanya. Jadi karena masih pagi, harus semangatnya sangat luar biasa. Jangan sampai di pagi hari ini malah ngantuk dan seterusnya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya ketua kelasnya, Fahmi, silakan disiapkan untuk pembelajaran. Sebelum kita memulai pelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum. Saya absen dulu ya. Yang pertama, Afla ada? Alifah, Apriani, Ayu, Balkis, Bella, kemudian Fahmi, Tiara. Oke, alhamdulillah semuanya hadir ya. Jadi bisa melakukan pembelajaran dengan baik. Oke, anak-anak sekalian, jadi tadi saya sampaikan hari ini kita akan belajar terkait unsur senyawa dan campuran. Nah, sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan wujud materi. Oke, untuk merefresh atau mereview pembelajaran yang sebelumnya, coba saya panggil Fahmi. Wujud materi ada berapa? Ada 2. Ada? 3. Nah, itu kan di depan kamu juga materi. Apa wujudnya? Cair. Jadi, saya review lagi ya. Wujud materi itu ada 3, padat, cair, dan gas. Oke, saya ulangi, padat, cair, dan gas. Nah, saya sampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, kita akan melakukan praktikum secara sederhana. Jadi tujuan pertama yaitu melakukan diskusi kelompok. Dengan melakukan diskusi kelompok, peserta didik mampu menjelaskan definisi unsur dengan benar. 1. Definisi unsur. Yang kedua, melalui diskusi, kelompok peserta didik mampu menjelaskan deskripsi senyawa dengan benar. 2. Yang ketiga, mampu mendeskripsikan campuran. Kemudian yang keempat, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menjelaskan perbedaan. Kalau sudah tahu deskripsinya, apa sih yang dimaksud unsur, apa sih yang dimaksud dengan campuran? Nah, maka anak-anak sekalian harus bisa membedakan antara unsur, senyawa, dan campuran. Tujuan pembelajaran kita yang kelima, yaitu melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat mengelompokkan unsur, senyawa, dan campuran dengan benar. Itu tujuan yang kelima. Dalam melakukan pembelajaran kali ini, ada 3 sistem penilaian. Penilaian yang pertama adalah sikap. Karena kita menggunakan kurikulum Merdeka Belajar, maka sikap itu harus dinilai dari profil pelajar Pancasila. Kalau kemarin kamu sudah belajar P5 ya. Nah, dalam pembelajaran pun harus diterapkan. Apa itu? Yang pertama, sikap mandiri. Yang kedua, gotong royong. Gotong royong berarti termasuk juga dengan kerjasama di kelompoknya. Yang ketiga apa? Bernalar kritis. Jadi kamu harus dapat memecahkan masalah yang akan disampaikan nanti. Kemudian yang keempat, disiplin. Saya menilai disiplin kamu. Misal, kalau kamu dapat selesai dengan tepat waktu, dapat mempresentasikan tepat waktu, maka nilai disiplinnya 100. Ya. Kemudian ketika kamu bekerja sama pun nanti akan dinilai. Oke, yang selanjutnya silakan disiapkan handphonenya, bisa di-scan kuisnya. Quizzes, atau kalian nanti
menggunakan quizzes slash join. Ya. Baru 5 orang, ayo cepat segera. 5033. Ayo Tiara nomor 1, Alifa nomor 2. Waktunya tinggal 3 menit. Oke, selamat buat Afla. Ya, selamat. Yang pertama ketua kelompoknya yaitu Afla. Yang kedua ketua kelompoknya Bella. Kemudian yang ketiga ketua kelompoknya Fahmi. Yang keempat ketua kelompoknya Tiara. Dan yang kelima ketua kelompoknya adalah Clara. Mana Clara? Oke, Clara sudah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kalian menggunakan just lab-nya. Ayo digunakan dulu just lab-nya. Oke, anak-anak sekalian. Perhatikan. Sekarang kalian pernah melihat yang namanya kertas? Pernah yang melihat namanya kertas? Kertas terbuat dari apa? Kayu. Dari kayu. Apabila kertas ini saya bakar, apa yang terjadi? Nih, saya bakar. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Akan menjadi abu. Abunya warnanya apa? Nah, hitam ini dia menunjukkan apa? Menunjukkan karbon. Ternyata kertas ini adalah suatu gabungan dari unsur-unsur. Salah satunya adalah karbon. Ya. Nah, untuk lebih memahami lebih jelas lagi, apa sih yang dimaksud dengan unsur, apa sih yang dimaksud dengan senyawa, apa sih yang dimaksud dengan campuran, maka silakan dibuka LKPD-nya. Buka di halaman, petunjuknya nanti dibaca di halaman ketiga. Kemudian nanti, nah ini ada peta konsep, nanti akan saya jelaskan apa sih yang dimaksud dengan peta konsep ini. Nah, lihat di depan. Nah, perhatikan. Oke, ada materi zat. Nah, materi itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah zat murni. Zat murni itu dibedakan menjadi 2 lagi, dibagi menjadi 2 lagi. Yang pertama adalah unsur, yang kedua adalah senyawa. Jadi zat murni ada 2. Apa saja bagiannya? Unsur dan senyawa. Kemudian yang ketiga adalah campuran. Campuran ini dibedakan menjadi 2 lagi. Apa itu? Homogen dan heterogen. Nah, kemarin sudah saya sampaikan bahwasanya hari ini kita akan belajar unsur, senyawa, dan campuran ya. Oleh sebab itu kalian pasti sudah mempelajari ciri-cirinya. Tentang apa sih unsur, apa sih senyawa, apa sih campuran, homogen, heterogen. Oke, karena kalian sudah belajar di rumah, untuk hari ini kalian buka di halaman fase ketiga. Nah, di sini alat dan bahan sudah disiapkan semua? Sudah? Sudah? Silakan tanpa petunjuk saya, kamu nanti jejerkan menggunakan gelas, kemudian dimasukkan bahan-bahan yang ada di sini. Ya. Untuk kolom yang ke 1, untuk gula, itu kalian membutuhkan apa namanya tadi, lilin dan korek ya. Silakan dilaksanakan sekarang.
Perhatikan, untuk kolom yang nomor 3, ini kamu aduk ya. Kamu aduk, dihaduk lama. Terus, kira-kira sekitar 2 menit ya. 2 menit atau 1 menit sudah cukup. Suaranya anak-anak. Oke, perhatikan. Mita. Nah, kalau sudah seperti ini, kalau sudah kamu aduk, kamu perhatikan, dia termasuk apa? Unsur, senyawa, atau campuran? Unsur, senyawa, atau campuran? Nah, nanti kamu checklist ya. Ya kan? Mana yang unsur, mana yang senyawa, mana yang karbon. Ya. Ayo, didiskusikan dengan serius, jangan asal jawabnya. Setiap kelompok mempresentasikan 2 kolom. Oke, silakan kelompoknya Afla, kelompok 1. Maju. Ayo semuanya maju, 5-5-nya. Gula yang dipanaskan hingga hitam merupakan unsur. Garam dengan air. Garam merupakan senyawa, air garam merupakan campuran homogen, air gula merupakan campuran homogen, air susu campuran dari homogen, sirup campuran homogen, kopi yang diaduk secara merata dengan gula pasir dan air campuran heterogen, air kelapa senyawa, sprit campuran homogen. Oke, coba saya konfirmasi ke kelompok Fahmi. Fahmi, tadi nomor 1 apa? Gula yang dipanaskan hingga hitam. Termasuk? Unsur. Bener nggak Fahmi? Kenapa? Karena gula yang dipanaskan adalah termasuk senyawa. Kenapa senyawa? Kenapa? Alasannya kenapa? Ayo. Karena itu adalah gabungan dari beberapa unsur. Kenapa? Gabungan dari beberapa unsur. Boleh duduk dulu, silakan. Oke, hari ini kita sudah selesai melaksanakan praktikum. Nah, tinggal menyimpulkan kesimpulannya. Adapun kesimpulan yang saya dapatkan dari kegiatan praktikum ini, dari beberapa bahan-bahan yang kami praktekkan di sini terdapat banyak senyawa dan campuran homogen maupun heterogen, dan itu bisa menambah pengetahuan kami. Dapat disimpulkan. Kesimpulannya, yang termasuk unsur adalah gula yang dipanaskan hingga hitam. Dan kesimpulan dari senyawa adalah garam. Kesimpulan dari homogen, air gula, air garam, air susu, sirup, air kelapa, dan Alhamdulillah semuanya sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Tadi sudah disampaikan. Yang pertama, kegiatan pertama terkait dengan pretest sudah dilaksanakan, alhamdulillah. Yang nilainya masih kurang, saya ada post test. Sudah? Oke, sudah. Nah, kali ini pertemuan kedua minggu depan kita akan belajar membuat whipping cream atau mayones. Kalau ada kue ulang tahun, tahu kue ulang tahun? Biasanya ada yang warna putihnya kan ya? Atau kalau kamu biasanya di kafe minum kopi, ada atasnya ada whipping creamnya, ya kan? Nah, kita harus bisa sebagai SMK jurusan Tata Boga. Mari kawan-kawan, setelah kita melakukan pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa agar pelajaran ini diberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.